Saudara-saudari terkasih, seringkali kita mengeluh karena peristiwa yang kurang baik dalam hidup kita. Tetapi sebetulnya kita bisa memprediksi hidup kita ini. Apakah kita akan mengalami situasi yang menguntungkan, mengalami berkat, atau mengalami derita atau kemalangan? Sebetulnya kita bisa memprediksi itu. Karena kita itu diberi akal budi, diberi perasaan, dan juga diberi hati yang bisa menimbang-nimbang. Memang hidup kita ini mengalami pasang surut, senang atau susah, disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau faktornya itu adalah orang lain yang menyebabkan kesulitan dalam hidup kita, derita kepada kita, mestinya kita jangan terlalu merasa down. Mengapa? Pertama, karena yang salah bukan kita. Karena yang kedua, yang berbuat jahat itu bukan kita. Kita menderita, kita sungguh-sungguh susah, sedih kalau kita yang berbuat dosa, kalau kita yang berbuat jahat. Itu. Yang kedua, sebetulnya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi dari keputusan-keputusan kita. Kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang matang, berdoa terlebih dahulu, biasanya kita tahu apa yang akan terjadi. Sayang, seringkali keputusan yang kita ambil berdasarkan emosi. Kita marah, lalu tidak mau menemui lagi. Kita sakit hati, lalu kemudian mengambil keputusan ekstrim. Nah, sebetulnya kita sudah tahu nantinya mau bagaimana. Relasi jadi tidak bagus, dan mungkin kita akan terganggu terus, kita sudah tahu. Tetapi seringkali kita tetap nekat. Nah, itu masalahnya. Maka kita perlu menguasai emosi kita. Kalau kita tidak menguasai emosi kita, kita akan dikuasai oleh emosi kita, maka nasib buruk, penderitaan itu akan mengikutinya. Sudah jelas, sudah sangat jelas. Karena pertimbangan mengambil keputusan berdasarkan emosi tidak pernah tepat. Biasanya tidak bijaksana. Disitulah pentingnya kita perlu calm down, tenang, dan mendengarkan nasihat orang lain. Karena sering sekali kita mengambil keputusan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Dan kita bisa tahu akibatnya seperti apa. Tetapi seringkali emosi itu lebih kuat dan menguasai kita. Allah, sudah terserah, pokoknya saya tidak mau karena saya sudah sakit hati. Nah, kalau sudah seperti itu, sebetulnya kita sendiri yang menyebabkan kemalangan kita. Kita sendiri yang membuat hidup kita tidak nyaman dan tidak bahagia. Itu yang lebih sebetulnya membuat kita lebih bersedih. Karena sebetulnya kita bisa mengubahnya. Keputusan ada di tangan kita. Tetapi karena kita dikuasai oleh emosi dan bukan menguasainya, maka keputusannya menjadi tidak bijaksana. Disinilah pentingnya kita menata hati, menata perasaan, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil sungguh-sungguh bijaksana. Kita perlu belajar dari Tuhan. Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kita perlu melihat bahwa sebetulnya kita tahu apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita sudah menyadari hal itu, kita akan berhenti menyalahkan orang lain. Bahkan ketika orang lain membuat kita sulit. Karena sebetulnya meskipun orang lain sulit, kita tetap bisa tenang. Kita tetap bisa bereaksi tidak berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Hanya memang kalau sudah emosional itu sudah sulit untuk berpikir jernih. Nah, di sini penting. Kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam hidup kita sungguh-sungguh menguasai, sehingga kita mengambil keputusan juga dengan tenang, tetapi juga tidak mengeluh
dan juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena biasanya ketika kita mengambil keputusan keliru, meskipun kita sadar kita keliru, tetap akal budi kita membujuk kita supaya tetap ada orang lain, pihak lain yang harus disalahkan. Saya seringkali sambil bergurau mengatakan, ya kita tetap harus mencari seseorang atau pihak lain yang harus kita salahkan. Dan saya sadar betul karena itu saya mengalaminya sendiri. Tetapi meskipun kemudian sambil bergurau, saya sadar bahwa sebetulnya saya salah. Dan karena itu saya hanya bergurau seperti itu. Dan kemudian mulai menyadari, stop. Yang salah bukan orang lain, tapi kita sendiri. Karena sebetulnya kita bisa memprediksi kok apa yang akan terjadi berdasarkan keputusan-keputusan kita. Maka kalau kita berani merefleksikan, berani merenungkan, melihat lebih teliti, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi atas hidup kita. Karena sebetulnya kita ini dipercaya oleh Tuhan sepenuhnya untuk menjadi seniman yang meng-create, yang menciptakan kehidupan kita sendiri. Tuhan menolong, Tuhan membantu, tetapi Tuhan juga mempercayai kita. Kita diberi kebebasan sepenuhnya untuk menciptakan kehidupan macam apa yang mau kita bangun. Dan kita diberi akal budi, diberi common sense, diberi perasaan, dan diberi juga iman. Supaya kita bisa membentuk, merencanakan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang penting justru itu. Kita melihat rambu-rambu apa yang kira-kira menjadi pertolongan dari pihak Tuhan. Sehingga kita bisa merencanakan dan menciptakan hidup kita dengan bekal-bekal yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan bijaksana. Tentu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan biasanya membahagiakan kita. Dan Tuhan siap menolong. Karena Tuhan bukan hanya Bapa yang baik, tetapi Dia juga Bapa yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya kita hidup dalam kepenuhannya. Dan Tuhan memberikan sudah akal budi, bekal, sejarah, pertimbangan, kebijaksanaan, Roh Kudus di dalam diri kita. Maka sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang, itulah yang menciptakan masa depan kita. Bersama Tuhan, tentu masa depan kita menjadi lebih indah. Karena itu, memang kita harus detail, teliti terhadap perasaan-perasaan kita, terhadap gerakan-gerakan hati kita, supaya kita bisa menilai, bisa melihat, dan kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan dalam hidup kita untuk melangkah ke masa depan. Sehingga hidup kita tidak dihabiskan untuk mengeluh, menyalahkan orang lain, mengambil keputusan yang salah berdasarkan emosi, tetapi sungguh-sungguh terampil, bereaksi dengan tepat, menerima pedoman-pedoman dari firman Tuhan, dan melangkah dalam kepastian. Di luar itu semua, kita menghayati hidup kita dengan penuh syukur, dan tentu hidup yang penuh syukur adalah hidup yang membahagiakan. Kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang. Dan Tuhan sudah mempercayakan kehidupan kita kepada diri kita sendiri. Tentu Tuhan juga selalu siap membantu kita. Tentu Tuhan selalu mengarahkan hidup kita demi kemuliaan-Nya, demi kebahagiaan kita. Maka jangan melepaskan diri dari Tuhan. Karena itulah kebahagiaan kita, itulah kepenuhan hidup kita. Tuhan memberkati.